Reni merupakan seorang karyawati di sebuah perusahaan, dan Reni sendiri bekerja di kantor cabang. Pada suatu hari, kantor cabang tempat Reni bekerja ini sedang ada masalah yang lumayan rumit. Sudah dicoba untuk dicari solusinya, tapi tak kunjung selesai masalahnya. Yang ada masalahnya malah menumpuk menjadi satu. Gara-gara masalah ini kantor cabang sampai membuka lowongan kerja bagi siapapun yang berminat bekerja di perusahaan ini. Tentunya dengan kualifikasi yang tertera di selebaran tersebut, akan tetapi tidak membuahkan hasil sama sekali. Niat hati bisa mendapat pegawai baru yang berkompeten di bidangnya, malah tidak ada satupun yang datang melamar. Feeling Reni mengatakan, mungkin penyebabnya ada di salah satu kualifikasi yang diminta sama perusahaan. Bagi Reni, itu sedikit berlebihan sekali, di mana kualifikasi yang diminta itu adalah pelamar yang hendak melamar intinya harus good looking, alias cantik, alias ganteng. Aku pikir ini emang sedikit berlebihan, atau aku yang kurang paham dengan dunia kerja. Ya, sehingga hal sensitif seperti ini sampai dijadikan kualifikasi dalam menerima pegawai baru. Sampai kadang aku bertanya-tanya, kok kurang nyambung dengan pekerjaan yang nantinya akan mereka kerjakan ya? Setiap perusahaan pasti memiliki pakem yang berbeda-beda. Cuma hal seperti ini kenapa harus disinggung? Setiap orang cantik atau ganteng sesuai karakter mereka masing-masing, bukan hanya dinilai dari fisik. Akhirnya orang-orang yang ngelihat loker ini jadi insecure, minder, merasa diri mereka kurang ganteng atau cantik. Meskipun otak mereka encer dan etos kerja mereka bagus, benar-benar tidak habis pikir. Mengapa? Bercandanya nggak lucu dan membuat mereka sulit dapat pegawai baru untuk menyelesaikan masalah ini. Sampai Reni itu mikir, jangan-jangan aku diterima kerja di sini itu bukan karena aku pinter, tapi cantik. Entahlah ya, agak lain emang kantornya Reni ini. Karena merasa tak kunjung dapat solusi, manajer Reni langsung menghubungi kantor pusat terkait kendala yang mereka hadapi. Tidak membutuhkan waktu lama, kantor pusat mengirim seorang pegawai lama mereka untuk perbantuan di kantor cabang, dan dia adalah Wiwit. Kantor pusat sangat mempercayai Wiwit bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi di kantor cabang, sebab Wiwit dipercaya memiliki etos kerja yang bagus. Akan tetapi, kedatangan Wiwit malah disambut huru-hara sama beberapa pegawai di kantor cabang, termasuk manajernya Reni sendiri. Kita sebut saja namanya Pak Eko. Ternyata jauh-jauh hari orang kantor cabang sudah berekspektasi kalau Wiwit cantik dan lain-lain. Manajernya juga besar ekspektasinya. Tapi begitu Wiwit datang, mood mereka down dan jadi ilfeel. Reni sendiri bingung lihat sikap manajer dan teman-teman kerjanya. Padahal tidak ada yang salah dengan Reni. Dia cantik, badannya bagus, dan orangnya ramah banget. Sayangnya dia memiliki sedikit kendala di wajahnya. Jadi di pipi sebelah kanannya itu ada semacam bekas luka yang kini malah bentukannya menyerupai tanda lahir atau toh. Ceritanya itu gini teman-teman. Suatu hari yang cerah, Wiwit berangkat kerja seperti biasa menggunakan sepeda motornya. Akan tetapi di hari itu, dia mengalami kecelakaan. Motor belakangnya ditabrak sama sebuah mobil dan membuatnya terjatuh ke aspal. Lalu pipi kanan Wiwit terbaret tuh aspal dan akhirnya terluka. Luka itu secara pelan-pelan tiba-tiba malah menjadi seperti itu. Wiwit sudah coba pakai skincare apapun, tapi tidak ada efeknya sama sekali. Dia sudah datangi klinik kecantikan dan hasilnya tetap sama. Hingga yang bisa Wiwit lakukan adalah pasrah. Untungnya kantor pusat tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bagi kantor pusat, hasil kerja Wiwit lebih penting daripada hanya sebatas tampilan fisik yang tidak ada hubungannya dengan kerjaan. Akan tetapi, kenapa kantor cabang tidak memiliki pemikiran seperti itu? Kenapa? Apa yang salah dengan mereka? Bahkan nih ya, si manajer secara terus terang memberitahu kantor pusat perkara ini. Masa sih Pak Eko bilang gini nih? Tidak bisakah kantor pusat mengirimkan karyawati yang cantik? Mohon maaf nih, ini bapak manajer otaknya agak gimana gitu ya? Pernyataan itulah yang membuat dirinya mendapat SP1. Menurut kantor pusat,
Pernyataan kantor cabang itu telah membuat malu perusahaan ini. Kembali ke posisi Wiwit. Pada akhirnya Wiwit bergabung di kantor cabang. Dari situlah pertemanan antara Wiwit dan Reni mulai terjalin. Reni sendiri merasa kalau Wiwit adalah sosok teman yang baik. Dia humble dan kuat banget. Di saat orang-orang tiap harinya ngebully dia tidak marah atau menegur mereka yang jahat, melainkan membalas bulian itu dengan senyuman. Reni sempat ngomong ke Wiwit, "Harusnya kamu balas dong, jangan gini." Tapi jawaban Wiwit yang membuat Reni tidak bisa berkata-kata. Di mana Wiwit bilang, "Kalau kita balas, apa bedanya kita sama mereka? Sama-sama bermulut sampah. Udah biarin, berlian tidak perlu bersaing dengan sampah." Menurut Reni itu benar banget, sebab kualitas kerja Wiwit kalau dibandingin sama teman-teman kantor cabang ya beda jauh. Nyatanya, masalah sebesar itu bisa diselesaikan Wiwit dalam waktu hampir 3 bulan, hingga keadaan profit kantor cabang pulih kembali. Orang-orang dari kantor cabang bukannya bersyukur dan berterima kasih ke Wiwit, yang ada kelakuan mereka pada kurang ajar. Selain membuli, mereka juga mempermalukan Wiwit seperti pesuruh, dan herannya Wiwit mau-mau aja, sama sekali nggak melawan apa-apa. Ada satu momen di mana Reni coba membela Wiwit. Malah yang ada, Reni juga ikut dibela habis-habisan sama seluruh orang-orang di kantor. Mungkin mental Reni yang tidak sekuat Wiwit, jadi dia memilih untuk, "Ya sudahlah." Wiwit juga bilang, "Udah Ren, jangan pasang badan buat aku. Aku gak tega lihat kamu digituin. Biar aku aja yang digituin sama mereka. Asal jangan kamu. Insya Allah aku selalu kuat kok. Janji ya jangan gitu lagi." Sedih Reni dengernya. Kenapa orang sebaik Wiwit malah titik lemahnya dibuat bercandaan seperti ini? Wiwit orang baik, hanya saja dia berada di tempat yang salah. Di bulan keempat Wiwit kerja di kantor cabang. Wiwit mendapat telepon dari kantor pusat untuk berbantuan sementara di kantor pusat lebih kurang 1 minggu. Di momen inilah rekan kerja Reni membuat sebuah rencana yang benar-benar jahat banget. Tapi Reni diancam agar tidak membocorkan hal ini ke Wiwit. Di mana rencananya adalah Pak Eko, si bapak manajer sok ganteng itu, akan pura-pura menyatakan perasaannya ke Wiwit, lalu mereka pacaran. Pak Eko sudah menyiapkan sebuah rencana supaya Wiwit bisa dipecat dari perusahaan. Cuma Reni tidak tahu kira-kira rencananya apa, tapi Reni penasaran. Firasat Reni mengatakan kalau ini pasti rencana yang tidak baik dan akan merusak masa depan Wiwit. Dia akan diem-diem coba kasih tahu Wiwit, biar Wiwit bisa antisipasi. Singkat cerita, Wiwit sudah balik ke kantor cabang. Anehnya sikap seluruh orang kantor berubah 180 derajat ke Wiwit. Awalnya mereka yang suka ngebully Wiwit, tahu-tahu sekarang bersikap sok manis dan baik sekali ke Wiwit. Wiwit juga sepertinya percaya-percaya aja dan enggak menaruh rasa curiga apa-apa, malah bilang, "Tuh kan Ren, mereka pasti berubah kalau kita diamkan sikap mereka, karena mereka tahu kalau sikapnya salah." Kasihan banget Reni melihat sikap Wiwit. Reni berusaha kasih tahu Wiwit, "Tapi kamu harus tetap hati-hati Wit, jangan sepenuhnya percaya mereka. Aku itu tahu mereka ketimbang kamu, jadi aku paham banget sama akal busuk mereka." Wiwit malah nyeletuk gini, "Udahlah Ren, jangan berburuk sangka. Mereka kan juga teman-teman kamu." Geram sebenarnya Reni dengar pernyataan Wiwit. Seakan Wiwit enggak percaya sama apa yang dikatakan, sekalipun itu sebuah fakta. Tapi Reni tidak ada hentinya meminta Wiwit supaya tetap terus berhati-hati saat berhadapan sama orang-orang licik ini. Sebab Reni sudah mencium kebusukan mereka semua. Puncaknya, Pak Eko gak ada angin, gak ada hujan, ngechat Wiwit dan ngajak Wiwit kencan. Mereka janjian malam mingguan di sebuah kafe atau resto gitu, lalu berlanjut bermalam di sebuah hotel. Perasaan Reni udah gak karuan. Dia benar-benar khawatirin Wiwit. Reni berusaha kasih tahu Wiwit, tapi ada aja halangannya. Reni udah coba kasih kode, tapi Wiwit gak peka. Sedangkan di kantor banyak banget mata-mata Pak Manajer. Di lain sisi Reni gak mau kehilangan pekerjaan, tapi di lain sisi dia khawatir sama posisi Wiwit.
Dilema banget Reni mikirin semua ini. Hingga di suatu malam minggu, Reni berusaha memantau langsung kencanya Pak Eko dan Wiwit. Dia ikutin kemanapun perginya Wiwit. Dan jika ada kesempatan, Reni pingin langsung kasih tahu Wiwit kalau Pak Eko itu udah punya istri. Pak Eko bukan duda atau lajang, tapi suami orang. Reni udah coba bahas ini di chat, tapi Wiwit gak percaya. Bahas di kantor? Ada mata-matanya kalau di kantor. Terus coba ngajak ketemuan di luar, Wiwit yang selalu nolak. Karena pada dasarnya Wiwit sejak awal sudah suka sama Pak Manajer mereka yang ganteng, mempesona. Jadi intinya Wiwit udah terlanjur bucin. Orang bucin kalau dinasehatin susah. Bingung juga sih Reni. Ternyata kencan Wiwit dan Pak Eko ini terjadi bukan hanya sekali atau dua kali. Sudah berkali-kali dan selalu berakhir di hotel yang sama. Reni bingung dengan jalan pikiran Pak Eko. Katanya Wiwit maaf tidak menarik, tapi kenapa masih sempet-sempetnya diajak check-in berkali-kali? Apakah anak-anak kantor tahu akan hal ini? Kalau tahu sih fix mereka semua busuk. Reni coba melawan tapi apalah daya. Dia tidak punya power yang cukup, ditambah Wiwit juga tidak percaya sama apa yang sudah dia sampaikan. Kini yang bisa Reni lakukan adalah tetap waras agar dia bisa terus bekerja di perusahaan ini. Bagaimanapun dia adalah tulang punggung keluarga. Dia juga berharap semoga Wiwit segera mengetahui fakta sebenarnya, supaya dia tidak terlambat menyesali keputusannya ini. Sayangnya, semua sudah terlambat. Suatu hari Reni melihat Wiwit kondisinya seperti orang sakit. Badannya lemes dan tidak semangat kerja. Bahkan berkali-kali Wiwit muntah-muntah. Sebagai teman Reni gak tega. Akhirnya dia tanya terkait kondisi kesehatan Wiwit. Wiwit juga cerita semuanya ke Reni. Dia mengeluh kalau akhir-akhir ini seperti ada yang aneh dalam dirinya. Suka tiba-tiba hilang nafsu makan dan kadang pengen makan sesuatu secara mendadak. Habis itu sering mual dan pusing. Awalnya Wiwit mengiranya masuk angin, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Di pikiran Reni, kok gejalanya kayak orang hamil? Reni di situ langsung minta Wiwit untuk pergi periksa, dan Wiwit setuju. Dia antar Wiwit periksa di sebuah klinik terdekat dari kos keduanya. Begitu diperiksa, dokter yang menangani Wiwit malah mempersiapkan rujukan supaya Wiwit periksa ke rumah sakit terkait keluhannya. Lebih tepatnya periksa ke dokter spesialis kandungan. Karena dokter di klinik ini menyatakan kalau kemungkinan Wiwit itu sedang berbadan dua alias hamil. Untuk memeriksa lebih lanjut perlu dilakukan tindakan USG. Sedangkan di klinik itu nggak ada USG. Reni dan Wiwit pun setuju. Gara-gara itu mereka sampai rela libur 1 hari kerja agar bisa pergi ke rumah sakit sejak pagi. Karena katanya antriannya lumayan panjang. Singkatnya, keesokan harinya mereka sudah berada di rumah sakit untuk antri. Begitu nama Wiwit disebut, Reni dan Wiwit langsung masuk ke ruangan dokter. Proses USG pun berlangsung. Kalian tahu apa hasilnya? Wiwit positif hamil dan usia kandungannya hampir 2 minggu. Mendengar itu Wiwit dan Reni kaget bukan main. Terlihat ekspresi kaget di raut wajah Wiwit dan Reni coba menenangkan Wiwit sebaik mungkin. Setelah itu mereka pulang sambil membawa hasil USG. Reni memaksa Wiwit untuk mengakui ini anak siapa. Soalnya kalau sampai kantor pusat tahu, semua akan berabe. Detik itu juga Reni memberitahu kalau Pak Eko, suami orang, dan Wiwit terlambat menyadari semuanya. Wiwit bersumpah kalau bayi yang dikandungnya adalah anak Pak Eko. Dia tidak pernah melakukan hal itu selain sama Pak Eko. Nggak pakai lama Reni meminta Wiwit untuk meminta pertanggungjawaban Pak Eko. Bagaimanapun Pak Eko harus bertanggung jawab atas kekacauan ini. Keesokan paginya, Wiwit datang ke kantor sambil membawa hasil USG. Hari itu juga Wiwit meminta pertanggungjawaban Pak Eko dengan menyodorkan semua bukti-buktinya. Sayang banget, Pak Eko yang emang pada dasarnya seorang bajingan, dia sama sekali tidak mau mengakui perbuatannya dan gak mau tanggung jawab. Yang ada, Pak Eko malah melapor yang enggak-enggak ke kantor pusat dan membuat Wiwit dalam bahaya.
Sing paling ironis yo, kantor pusat lebih percaya dengan pernyataan Pak Eko daripada yang terlontar dari mulut Wiwit. Dengar-dengar sih Pak Eko masih ada hubungan saudara dengan pemilik perusahaan ini. Kabar kehamilan Wiwit menyebar dengan mudah ke kantor-kantor sebelah. Semuanya membuli Wiwit habis-habisan. Dan bukan hanya itu, Wiwit juga dipecat secara tidak terhormat dari kantor. Reni sendiri tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa menguatkan Wiwit sebisa mungkin, mencoba selalu ada untuk Wiwit. Akan tetapi, semakin lama Wiwit seperti menarik diri dari lingkungan. Wiwit lebih sering mengurung di kamar kosnya. Terus tiba-tiba Reni mendapat kabar dari Wiwit langsung kalau Wiwit memilih pulang kampung aja. Toh di kota ini sudah tidak ada harapan. Setidaknya tabungannya lebih dari cukup untuk membiayai kehidupannya di desa sampai anaknya lahir. Wiwit juga sudah tidak mau membahas hal ini sama Pak Eko. Hanya saja firasat Reni mengatakan hal yang lain. Dia merasa pasti ada sesuatu yang direncanakan sama Wiwit, tapi dia nggak tahu kira-kira itu apa. Reni memilih langsung ngecek ke kos Wiwit. Apa benar dia pulang ke desa atau enggak? Ternyata firasatnya benar. Menurut salah satu rekan kosnya Wiwit mengatakan kalau Wiwit masih ngekos di situ. Cuman sikapnya tertutup akhir-akhir ini. Setiap diajak ngomong kebanyakan gak ngerespon. Ya intinya Wiwit udah berubah. Reni berinisiatif akan datang lagi ke kos Wiwit sambil membawa beberapa teman sepekerjaan yang ada di pihak Wiwit. Dengan harapan Wiwit bisa luluh hatinya dan tidak mengurung diri seperti ini. Tapi ketika tiba di kos Wiwit, pintunya masih tertutup dari dalam. Wiwit dipanggil berkali-kali gak ada respon. Reni coba bertanya ke salah satu teman kos Wiwit, di mana orang ini mengatakan kalau Wiwit ada kok di kamarnya dan gak pulang ke desa. Dari situ Reni dan salah satu temannya yang bernama Dina berinisiatif mendobrak pintu kamarnya Wiwit. Mereka berempat mengumpulkan tenaga untuk mendobrak, tapi tak kunjung terbuka sampai dobrakan ke-6. Reni meminta tolong kepada seluruh teman-teman kosannya Wiwit untuk membantu mendobrak pintu kamarnya Wiwit. Mereka semua setuju dan untungnya tidak berselang lama, pintu kamar Wiwit terbuka. Reni dan teman-temannya langsung masuk ke dalam kamar Wiwit. Betapa terkejutnya mereka ketika sudah mendapati Wiwit dalam kondisi kejang-kejang, mulut berbusa, dan sepertinya Wiwit ini overdosis obat kapsul, sebab tak jauh dari posisi tubuhnya yang ditemukan kejang-kejang itu ada 4 grenjeng obat yang kosong. Gak tahu itu obat apa dan kemungkinan isinya sudah dilahap semua sama Wiwit. Reni yang khawatir langsung meminta pertolongan kepada para warga sekitar untuk membantu membawa Wiwit ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, dokter langsung mengambil alih, tapi sayangnya bayinya Wiwit tidak berhasil diselamatkan. Ya, Wiwit keguguran bayinya dalam kejadian ini. Sedangkan Wiwit dinyatakan koma tidak sadarkan diri setelah dia coba ditolong sama tim medis. Mau gak mau Reni harus menghubungi orang tua Wiwit untuk datang, karena pihak rumah sakit membutuhkan tanda tangan walinya Wiwit. Orang tua Wiwit yang mendengar kabar ini kaget bukan main. Sedih banget Reni melihat kondisi Wiwit yang seperti itu. Tapi Reni tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sepertinya anak-anak kantor tidak ada yang simpati dengan kondisi Wiwit di rumah sakit. Malah kesannya mereka kayak acuh banget sama Wiwit. Tidak ada yang jenguk. Bener-bener jahat banget sih orang kantor ini. Akan tetapi ada kejadian-kejadian aneh. Sejak Wiwit dinyatakan koma di rumah sakit, kantor tiba-tiba mendadak jadi angker. Dan kerap ada yang mengaku melihat penampakan hantu. Sekarang kita akan masuk ke teror-teror yang dialami sama orang-orang kantor. Kira-kira apa saja ya? Teror yang pertama. Kejadian pertama dialami sama seorang karyawan bernama Dimas. Ceritanya waktu itu Dimas dan Reni ada jadwal lembur bersamaan. Dimas kebetulan mau fotokopi beberapa berkas yang baru saja selesai dikerjakan. Kantor ini bangunannya jadi satu sama sebuah toko fotokopi. Semua karyawan kalau mau fotokopi atau beli peralatan kantor tinggal turun aja ke lantai 1. Dan ruangannya tepat di sebelah ruangan resepsionis tempat Reni bekerja. Saat Dimas ke ruang fotokopi, ternyata si bapak penjaganya sedang beli makan malam di luar. Lalu Dimas berinisiatif
bahwa dia akan fotokopi sendiri. Dan dia titip pesan ke Reni, andai bapak fotokopi belum datang saat Dimas selesai fotokopi, tagihannya suruh nagih ke lantai 2. Ya udahlah, Dimas fotokopi sendiri, dan biasanya juga para karyawan seperti itu. Tiba-tiba, ada yang aneh dengan berkasnya Dimas. Menurut yang diingat Reni, Dimas ini fotokopi 48 lembar berkas. Tapi di berkas yang terakhir entah kenapa, kertasnya hanya keluar setengah dari mesin fotokopi. Tunggu demi tunggu kok nggak keluar-keluar dari mesinnya. Sama Dimas langsung ditarik lah. Waktu Dimas amati, kok ada kata-kata yang aneh di berkasnya. Ada sebuah tulisannya bertuliskan, "Tidak puaskah kamu membuliku? Tidak adakah niatanmu untuk meminta maaf?" Dimas yang baca itu kaget dong. Dia cek di berkas aslinya, kok nggak ada tulisan itu? Lantas tulisan ini datangnya dari mana? Secara bersamaan, Dimas juga mendengar keyboard belakangnya ngetik-ngetik sendiri. By the way, di belakangnya Dimas ini ada beberapa meja ketik. Pas Dimas toleh, di salah satu kursinya ada seorang perempuan duduk di situ dan wujudnya mirip sekali sama Kunti. Pandangan Dimas mengamati ke arah monitor komputernya. Di situ tertulis, "Inikah yang kalian mau? Kalian ingin membunuhku secara perlahan dan kalian tunggu saja pembalasanku." Dan diakhiri dengan gelak tawa, yang mana suaranya Dimas kenal karena mirip banget sama suara Wiwit. Cuma Dimas berusaha meyakinkan dirinya sendiri kalau semua ini hanya halusinasi. Sejenak Dimas memejamkan matanya, dan ketika Dimas buka kedua matanya, dia sudah mendapati sosok itu berdiri pas ada di depannya, memandang ke arahnya dengan wajah yang serem banget. Kondisinya juga sangat memprihatinkan, dan lebih tepatnya itu adalah sosok Wiwit. Nampaknya arwah Wiwit bergentayangan saat itu. Dimas juga melihat ada banyak sekali cairan putih susu keluar dari mulut hantu itu. Baunya seperti gas beracun, plus ditambah aroma anyir. Kertas-kertas bekas milik Dimas juga berterbangan, dan lampunya mati nyala sendiri. Pintunya juga nutup tiba-tiba. Reni juga bersaksi tentang pintu ruang fotokopi yang nutup-nutup sendiri. Tapi Reni tidak tahu dengan situasi yang dihadapi Dimas. Setelah bertatapan dengan sosok itu, Dimas pingsan dan tidak mengingat apa-apa lagi. Sampai dia kembali tersadar dan posisinya sudah di ruang UKS kantor. Waktu ditanya, Dimas gelagapan. Ketika sudah tenang, Dimas ceritakan semuanya. Tapi hal itu membuat Reni tidak terima. Bagaimanapun Wiwit masih dalam kondisi koma di rumah sakit. Dan Reni minta supaya teman-teman kantornya tidak lagi membuli Wiwit. Kasihan Wiwit, sudah melewati masa-masa sulitnya sendiri dan tidak mau menyusahkan siapapun. Kejadian selanjutnya dialami Karin. Ceritanya, Karin ini mau sholat asar dan kebetulan kantor cabang itu dilengkapi dengan mini musola. Karin pun ambil mukenanya dan turun untuk menuju ke musola, terus sholat asar. Semuanya nampak biasa saja. Sampai Karin mengucapkan salam. Pas salam ke kanan gak ada apa-apa. Tapi saat Karin salam ke kiri, di situ dia melihat dengan jelas kalau ada seorang perempuan yang mana kondisinya perutnya berdarah. Karin shock dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia benar-benar takut banget. Waktu dia ketakutan, tiba-tiba ada yang menepuk pundak kirinya. Karin bingung. Kira-kira ini tangan siapa? Tiba-tiba seseorang yang ada di belakangnya ini berkata, "Hai, apa kabar pembunuh janinku?" Karin makin kaget lagi saat mendengar suaranya kok mirip sekali sama suara Wiwit. Badan Karin kaku dan dia nggak tahu harus berbuat apa. Untuk memastikan dia tidak salah, Karin pun menoleh ke belakang. Ternyata sosok itu sudah mendekatkan wajahnya pas di wajah Karin sambil berkata, "Hai Karin." Seketika Karin langsung teriak dan dihampiri sama Reni, juga beberapa teman kantor. Karin langsung dibawa keluar dari musola. Setelah tenang, Karin coba ceritakan semuanya secara perlahan, dan itu makin membuat rumor tentang Wiwit makin beredar kuat. Teror selanjutnya dialami sama Nuril. Sedikit informasi, pantry di kantor cabang itu ada 2, yaitu pantry kotor dan bersih tapi saling terhubung. Si Nuril ini ceritanya lagi diet dan kebetulan waktunya dia minum minuman dietnya.
Berhubung air di botol minumnya habis dan belum ngisi lagi, mau gak mau ya Nuril harus ke pantry. Turunlah dia ke lantai 1, dan saat di ruang resepsionis, Nuril masih sempat ngobrol sama Dina dan Reni. Setelah itu dia lanjut jalan ke pantry. Tiba di pantry, Nuril mendengar ada yang masak di pantry kotor. Cuma gak tahu siapa. Kalau ibu pantry kayaknya gak mungkin, karena ini kondisinya sedang lembur. Dan ibu pantry gak pernah dapat jadwal lembur. Jadi kalau malam karyawan perlu apa-apa, semua karyawan harus bikin sendiri. Dalam hati Nuril lega, ada temannya. Dia pun mulai meracik dan secara bersamaan Nuril mendengar ada seorang perempuan menyanyikan lagu Melayu dari arah dapur kotor. Tapi kok suaranya mirip banget sama suara Wiwit? Nuril kaget sampai gak bisa gerak. Tepat di momen yang sama, Nuril juga mendengar ada suara langkah kaki yang berjalan menuju ke pantry. Tunggu demi tunggu, yang muncul adalah sosok Kunti dengan kondisi perut berdarah. Lalu ada 2 aroma yang pernah dicium Dimas. Saat sosok itu mengangkat wajahnya dan melihat ke arah Nuril, ternyata itu merupakan sosok Wiwit. Semua bawaan Nuril langsung terjatuh dan dia spontan teriak kencang banget sambil berlari ke salah satu sudut di pantry. Tak berselang lama, Dina dan Reni yang mendengar suara Nuril teriak langsung menghampiri. Nuril ditenangin dan dibawa keluar. Sedangkan sosok itu sudah tidak ada. Nuril menceritakan cerita yang hampir mirip dengan kisah Dimas dan Karin. Pertanyaannya, yang masak di dapur kotor kira-kira siapa ya? Hal ini lagi-lagi mereka laporkan ke manajer. Tapi Pak Manajer dengan sombongnya menilai karyawannya halu semua. Pak Eko tidak percaya dengan teror Wiwit. Sampai Pak Eko mengalaminya sendiri. Ceritanya ini weekend. Pak Eko baru pulang jalan-jalan sama istri dan kedua anaknya. Pak Eko mengalami ini bukan di kantor, melainkan di rumahnya. Setelah capek jalan-jalan, keluarga Pak Eko tidur semuanya. Waktu sedang tidur, Pak Eko ini mendengar istrinya tidur sambil nangis seolah-olah lagi mengigau. Sama Pak Eko ditenangin dengan cara dipuk-puk. Dan itu kondisinya Pak Eko juga masih ngantuk banget. Pas lagi puk-puk, tangan Pak Eko tidak sengaja memegang bagian perut istrinya. Tapi kok basah? Pak Eko ceklah telapak tangannya. Kok penuh darah? Tiba-tiba istrinya tidak pakai baju tidur yang tadi dikenakan, malah pakai baju kayak setan dan lusuh. Hingga seseorang itu membalikan badannya. Dan ternyata itu bukan istri Pak Eko, melainkan arwah Wiwit. Pak Eko langsung teriak-teriak. Nggak taunya dia sedang tidur dan mimpi buruk. Dibanguninlah sama istrinya dan ditanya, "Kamu mimpi apa sih, Pak? Siapa itu Wiwit?" Mau gak mau dengan terpaksa Pak Eko jujur semua ke istrinya. Terlihat ekspresi marah di wajah sang istri, seakan tidak menyangka suaminya tega betul. Apalagi kondisi Wiwit sekarang sedang koma di rumah sakit. Istrinya meminta Pak Eko untuk datang ke rumah sakit dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Singkatnya, hari Minggunya Pak Eko datang ke rumah sakit tempat Wiwit dirawat sambil ditemani sang istri. Di situ juga ada Reni, Dina, Ulfa, Bu Pentri, dan kedua orang tuanya Wiwit. Kondisi Wiwit benar-benar seperti mayat hidup. Di hadapan semua orang yang ada di situ, Pak Eko berlutut di hadapan orang tua Wiwit untuk meminta maaf dan akan menyerahkan diri ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi tak berselang lama, denyut nadi dan detak jantungnya Wiwit melemah. Hingga beberapa menit kemudian, dokter menyatakan kalau Wiwit meninggal dunia. Innalillahi, Al-Fatihah buat Wiwit. Seluruh orang yang ada di situ nangis dan tidak percaya. Jangan-jangan Wiwit selama ini bertahan antara hidup dan mati untuk menunggu Pak Eko mengakui perbuatannya. Sehingga setelah itu Wiwit bisa pergi dengan tenang, tanpa rasa marah dalam dirinya. Hancur hati kedua orang tuanya Wiwit saat mendengar anaknya telah meninggal dunia. Dengan begitu tabah, ayah Wiwit berkata kepada Pak Eko, "Pak Eko, atas nama anak saya, kami sudah memaafkan perbuatan Bapak kepada Wiwit. Saya rasa Wiwit juga sudah memaafkan semuanya. Dia selama ini bertahan hanya menunggu kedatangan Bapak untuk meminta maaf dan mengakui semuanya. Ini semua sudah lebih dari cukup buat kami. Menghukum Bapak tidak membuat anak saya hidup kembali. Semesta dan Tuhan memberikan cara sendiri untuk menghukum perbuatan Bapak kepada anak saya. Jadi saya dan istri memutuskan tidak akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Semoga Bapak tidak mengulangi lagi kepada siapapun.
Ketahuilah Pak, mental yang kau hancurkan membuat anak kami harus membayar dengan nyawanya dan kami harus kehilangannya. Adakah julukan yang pantas bagi orang tua yang ditinggal pergi sama anaknya? Anak kehilangan bapak disebut yatim, anak kehilangan ibu disebut piatu. Lantas kami, Bapak lihat jasad anak saya. Jasad ini pernah mencintai bapak sepenuh hati hingga pada akhirnya bapak mengkhianati. Ini sudah waktunya anak saya istirahat selama-lamanya. Bapak pulang saja, biar langkah anak saya tidak berat. Sedih banget nih dengar pernyataan dari bapaknya Wiwit. Beliau tegar banget ngomong seperti itu. Tapi omongan bapaknya Wiwit benar, sebab kantor pusat sudah mendengar cerita lebih lengkapnya. Hanya saja mereka mengetahuinya telat. Tapi tidak ada kata terlambat untuk memecat manajer toksik seperti Pak Eko. Ya, Pak Eko dipecat secara tidak hormat dari jabatannya dan beliau tidak lagi menjabat. Wiwit pun insya Allah sudah tenang di alamnya, meski sesekali Reni maupun teman-temannya masih suka melihat penampakan tapi hanya berseliweran saja, bukan yang intens mengganggu seperti itu. Karyawan-karyawan yang membuli Wiwit juga kena skors dan ada juga yang dipecat bersamaan dengan Pak Eko. Alhamdulillah. Ya, demikian cerita yang di-share sama Mbak Reni ke tim Cerita Ama. Mbak Reni sekali lagi terima kasih banyak ya sudah mempercayakan tim Cerita Ama untuk membagikan cerita ini. Dengan harapan semoga dapat diambil pelajaran positifnya. Tim Cerita Ama kembalikan lagi ke para penyimak. Menurut teman-teman gimana? Coba komen pendapat kalian ya. Manajer apa nyebutnya ya? Itu anaknya diapain tuh? Ya sekian saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kisah lainnya. Terima kasih tim Cerita Ama. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah.